Jaga kedaulatan energi, Jokowi tak gentar banding lawan WTO, demi NKRI. Presiden Jokowi telah menegaskan sejak awal bahwa kebijakan hilirisasi dan pelarangan ekspor bahan mentah merupakan langkah penting menyangkut kepentingan nasional. Sebab itu, apapun keputusan akhir dari gugatan WTO, takkan mengubah keputusannya. Yang paling penting, Presiden Jokowi tidak akan gentar dengan gugatan itu. Ia bahkan menyatakan secara tegas bahwa Indonesia akan mengambil tindakan banding atas gugatan dari Uni Eropa tersebut. Keberanian Presiden Jokowi ini pun menuai pujian dan dukungan dari banyak pihak. Pertama, tindakan tersebut dinilai sebagai sikap berani dan komitmen tegas dari Presiden Jokowi dalam memperjuangkan kedaulatan energi tanah air. Apa yang dibela oleh Presiden Jokowi ini soal kepentingan nasional. Indonesia berhak untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sehingga intervensi dalam bentuk apapun dari negara luar, termasuk tekanan, harus diabaikan. Apalagi strategi hilirisasi ini sejalan dengan amanah UUD 1945 terkait pengelolaan sumber daya alam yang wajib untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, keputusan dari gugatan itu masih belum final. Indonesia masih memiliki peluang melakukan tindakan banding. Poin dari dukungan ini, lanjutkan hilirisasi. Jangan sampai tekanan dari luar berakibat gagalnya kebijakan ini. Sebagai alternatif, kalau Uni Eropa ngotot menginginkan bahan mentah nikel dari Indonesia, maka tak ada jalan lain seluruh mendorong mereka untuk berinvestasi di dalam negeri, bukan sekedar ingin harga murah bahan mentahnya. Kedua, kebijakan yang diambil Presiden Jokowi menyangkut strategi hilirisasi energi dan stop ekspor penuh pertimbangan strategis demi bisa meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Ini juga sudah terbukti berhasil. Sejak adanya kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah dan menggantinya dengan ekspor barang jadi atau setengah jadi, pendapatan Indonesia naik secara signifikan di sektor ekspor ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat bahwa hasil ekspor nikel yang sudah dihilirisasi diprediksi tembus 27 miliar dolar hingga 30 miliar dolar, atau 418 triliun rupiah hingga 465 triliun rupiah. Melihat catatan yang signifikan, maka sudah tepat Indonesia mengambil langkah banding. Apa yang perlu dilakukan Indonesia saat ini adalah menyiapkan langkah-langkah hukum secara matang. Dalam hal ini Kementerian ESDM harus berkoordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak agar bisa memenangkan banding. Indonesia juga harus siap sebab keputusan dari WTO sebagai organisasi pusat perdagangan dunia akan memiliki dampak atau berimbas pada iklim investasi di Indonesia. Tapi apapun itu, kita salut dengan ketegasan dan keberanian Presiden Jokowi. Ini menunjukkan bahwa kita punya pemimpin yang berdaulat, yang tegas melindungi kedaulatan energinya, tak mudah takut dan gentar dengan tekanan dari luar.